Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta segera memulai penerapan sanksi progresif bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal itu tertuang dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 yang telah dirilis. Dalam Pergub disebutkan warga yang kedapatan tidak memakai masker dikenakan sanksi sosial membersihkan sarana fasilitas umum dan mengenakan rompi selama 60 menit atau membayar denda administratif sebesar Rp250.000. Jika masih melanggar di kali kedua dan ketiga, maka jumlah waktu pembersihan dan denda administratif akan digandakan. Bagaimana persiapan implementasi Pergub itu di lapangan dan apakah aturan itu akan menimbulkan cukup efek jera bagi warga para pelanggar? Di ujung telepon telah bergabung bersama kami ada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta, ada Pak Arifin. Ya, Pak Arifin, bagaimana persiapan implementasi penegakan Pergub di lapangan, Pak, sejauh ini? Iya, Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020 belum memang diimplementasikan ke masyarakat untuk mengetahui bahwa ketentuan dalam Pergub itu akan mengenakan sanksi yang bersifat progresif, di mana sanksi yang progresif ini dikenakan kepada mereka yang berulang kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan khususnya yang berkenaan dengan penggunaan masker. Tentunya sanksi ini mempunyai tujuan agar yang pertama sebagai upaya dari kita untuk memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat, baik yang melanggar maupun yang masyarakat yang mengetahui mereka yang melanggar ini, dan juga bertujuan untuk memutus mata rantai daripada penyebab virus corona ini. Dan untuk pelaksanaannya tentunya perlu didukung dengan sistem aplikasi yang saat ini sedang disiapkan, di mana nanti mereka yang melanggar akan didata melalui sistem aplikasi yang ada pada petugas di lapangan, sehingga nantinya mereka akan merekam datanya. Jika dia berulang melakukan pelanggaran, maka dalam sistem aplikasi itu ada semacam warning, early warningnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran. Nah, bagi yang melakukan pelanggaran berulang, baru dikenakan sanksi progresif. Itu yang akan nantinya dilakukan. Ya, Pak Arifin, tadi Anda menyebutkan bahwa nanti akan dicatat dalam sistem aplikasi. Kapan sistem aplikasi ini akan siap digunakan, Pak? Iya, dalam waktu dekat akan segera terselesaikan. Kita tunggu nanti, kalau sudah selesai pasti akan diumumkan lebih lanjut. Oke, berarti semua data akan dicatat di situ ya, Pak Arifin. Pak, apakah Satpol PP sendiri mendapat dukungan dari institusi aparat lainnya selama implementasi? Ya, kita tentunya melakukan pendisiplinan dan penegakan hukum terhadap PSBB masa transisi ini. Satpol PP selaku petugas lapangan tidak sendirian, ya, karena memang di depan adalah Satpol PP yang melakukan tugas untuk penegakan aturan hukum, tetapi juga dalam pelaksanaannya kami selalu mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari TNI maupun juga dari kepolisian. Begitu juga dari beberapa SKPD lain yang juga melakukan fungsi pengawasan yang sama, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melakukan pengawasan tempat-tempat kerja, ya, kantor-kantor swasta dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rekan dari Dinas UMKM yang juga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat restoran dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya Satpol PP. Nah, ini sinergitas yang dilakukan baik dari TNI, Polri dan seluruh perangkat daerah tentu akan lebih bersinergi lagi apabila seluruh masyarakat, stakeholder yang lain ikut terlibat untuk bagaimana menyadarkan masyarakat kita lebih berdisiplin, lebih mematuhi ketentuan penggunaan masker ini, karena masker ini sangat penting buat kita semua, karena dengan menggunakan masker paling tidak kita bisa menghindari terjadinya penularan pada diri kita maupun juga untuk orang lain. Jadi harapannya adalah masyarakat harus juga saling mengingatkan. Ketika ada di lingkungannya tidak menggunakan masker, maka masyarakat yang ada di situ juga bisa mengingatkan
untuk mereka yang tidak menggunakan masker. Jadi jangan kemudian kita berharap dari peran daripada Satpol PP maupun perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, artinya bukan hanya didukung juga oleh TNI Polri, tapi juga partisipasi masyarakat untuk saling mengingatkan menggunakan masker atau mematuhi protokol kesehatan juga yang menjadi utama. Pak Arifin, untuk wilayah publik terbatas seperti perkantoran, bagaimana kemudian cara pihak Anda melihat mencari adanya pelanggaran di dalamnya? Iya, rekan kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka punya hotline khusus ya untuk kemudian memberikan akses untuk mereka yang bekerja bisa menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan tempat kerjanya. Jadi ketika misalnya pekerja di dalam itu tidak nyaman karena ketentuan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya tidak terpenuhi oleh pihak penanggung jawab sebuah kantor gitu, maka bisa saja dari para karyawan ataupun pekerja melaporkan misalnya ketentuan 50% orang bekerja dalam satu hari misalnya, itu tidak dipenuhi. Kemudian juga ketentuan physical distancing, jaga jarak antar mereka yang bekerja tidak dipenuhi. Kemudian juga misalnya kelengkapan daripada sarana protokol kesehatan, apakah itu pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga tempat cuci tangan, ya itu tidak dipenuhi, itu juga bisa disampaikan. Sehingga rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja, tentunya kami dari Satpol PP juga ikut bersama mendampingi, melakukan cross-check informasi, langsung mendatangi kantor-kantor itu yang dari sisi pelaporan. Di sisi lain kami juga punya jadwal-jadwal tertentu secara random acak begitu untuk mendatangi tempat-tempat perkantoran apakah mereka betul-betul sudah mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID atau tidak. Kalau mereka tidak mematuhi, maka sanksi yang pertama tentunya ada teguran kepada pihak pengelola. Nah, di dalam ketentuan peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020 ini, apabila tempat-tempat yang kerja, tempat perkantoran tadi tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan, yang pertama tindakannya adalah peringatan. Nah, peringatan teguran tertulis ini untuk yang pertama apabila dia melanggar. Namun, kalau kemudian diulangi lagi pelanggarannya setelah di-cross-check tidak dipatuhi kembali, maka sanksi yang bisa dikenakan adalah sanksi denda. Sanksi dendanya sekitar sebesar 50 juta rupiah. Ya, untuk mereka yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. Ya, oke, baik Pak Arifin, artinya perlu juga laporan dari masyarakat ya terkait dengan perkantoran seperti itu. Baik Pak Arifin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat berakhir pekan, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.